Halo guys, ini ada rengginang mentah dengan dua varian dengan rasa original dan rasa terasi. Dulu dipuja sebagai sosok yang berdiri di bawah mistar gawang timnas Indonesia, kini berkalang nestapa demi menyambung hidup sehari-harinya. Inilah kisah pilu Kurnia Mega, mantan kiper nomor 1 di negeri ini, yang belakangan mendulang keprihatinan banyak orang karena berjualan keripik di Kanal Maya. Mengenang masa-masa jaya sang penjaga gawang bernomor punggung 1 ini, kita dibawa bernostalgia dengan sederet penyelamatan gemilang Kurnia Mega yang turut andil membuat tim Garuda meraih prestasi membanggakan. Di level klub atau saat berlaga bersama tim Merah Putih, aksi Kurnia Mega tak perlu diragukan lagi. Tapi lihatlah kini, betapa miris kehidupannya sejak menepi dari lapangan hijau di tahun 2017 lalu. Bergulat dengan kondisi kesehatan, Kurnia Mega harus mencari untung tak seberapa dari berjualan keripik di media sosialnya. Keripik buatan keluarga ini kian memperpanjang perjuangan Kurnia Mega ketika sebelumnya ia pernah melego sederet jersey hingga medali. Apaan itu? Megang kerupuk emping, gurih dan renyah. Kalian siap order dan cek harga karena ini PO loh. Guys, ada 3 baju nih, silahkan dibungkus. Inbox atau DM aja, oke? Saya ini mungkin live di sosial media, terus sambil jualan juga. Kenapa tuh Mas ada alasan untuk jualan emping sekarang? Ya karena juga mau menyambut bulan Ramadan juga kan. Atau tidak merugikan dan menyusahkan orang lain. Bisa juga membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Ya udah saya buka aja keripik emping sama keripik rengginang aja. Kerupuk. Itu bikin sendiri atau gimana Mas? Bikin sendiri. Dan kan ada kabar juga Mas menjual seluruh barang-barang yang dulu Mas sepak bola. Itu mungkin alasannya apa aja? Ya untuk menghidupi, karena biaya hidup juga kan pasti besar kan. Kita butuh biaya untuk hidup sih kan. Nah yang udah kejual apa aja tuh? Baju, medali tapi belum semua. Berarti masih ada yang disimpan ya? Berapa? Dan ada di sini medalinya atau gimana? Medalinya saya penaruhnya di mana? Ada masih. Ada. Cuman sudah tertata rapi. Apapun itu, selama bisa mendatangkan pundi-pundi, dijalani Kurnia Mega dengan tambah hati. Medali yang jadi saksi prestasi bahkan sempat dilego demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Tapi sepahit apapun itu kondisi, kecintaan Kurnia Mega pada si kulit bundar tak pernah luntur meski namanya mulai terlupakan sejak pensiun beberapa tahun silam. Selain heboh aksinya berjualan keripik, konten Kurnia Mega membuat video lucu, seolah tak jago lagi menangkap bola sebagai kiper juga tak luput dari sorotan. Dengan kondisinya sekarang, Kurnia Mega akui masih rutin berolahraga setidaknya 2-3 kali dalam satu pekan. Dan lewat sederet konten lucu-lucuan menjadi penjaga gawang, Kurnia Mega obati kerinduan menjalani profesi yang dulu melambungkan namanya dan membuatnya dipuji seantero Nusantara. Masuk. Nah, kagak ada. Kurang tinggi. Lah enak. Biasanya tergantung saya maunya kapan sih Kak. Jadi nggak tentu sih menurut saya. Kalau saya lagi pengen olahraga ya saya olahraga. Tapi saya biasanya seminggu 2 atau 3 kali untuk beraktivitas di lapangan bola. Biasanya sama siapa aja itu mainnya Mas? Sama teman-teman sih, kayak sama Topo, sama Amir. Kontennya tetap berbau sepak bola, cuman lebih ada bercanda dan hiburannya sih. Contohnya seperti apa tuh Mas? Kayak misalkan saya nangkep bola, karena dengan kondisi gini saya bikin lucu-lucunya, jadi nggak bisa nangkep bola, bercanda gitu. Seperti itu sih. Masih rutinitas sih, masih kayak saya mau olahraga dengan mungkin, atau saya lagi kangen dengan bola, saya main beraktivitas kayak jadi kiper lagi, sama aja sih. Itu masih lancar Mas atau gimana? Masih lancar sih, alhamdulillah. Sosok Kurnia Mega bukan nama yang sekedar lewat sebagai atlet profesional. Kiprahnya saat membela klub Arema hingga dipanggil menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia di kurun waktu cukup panjang adalah bukti betapa Kurnia Mega punya taji. Bahwa sepak bola sudah mendarah daging dalam keluarga tak bisa dipungkiri. Sang ayah dan kakaknya juga menjadi penjaga gawang. Ini pula yang membuat Kurnia Mega sempat dilarang untuk berdiri di bawah mistar gawang. Sempat mencoba berbagai posisi dari pemain bertahan hingga penyerang. Jalan Kurnia Mega justru ditakdirkan mengikuti langkah sang ayahanda tercinta.
malah dari keluarga tidak boleh jadi kiper waktu itu. Karena almarhum bapak dan almarhum abang sudah jadi kiper. Cuman karena emang gennya mungkin jadi kiper ya, mau nggak mau alhamdulillah rezekinya jadi kiper juga. Tapi awal mula sempat jadi kayak penyerang atau gelandang atau apa nggak sih? Oh iya, nggak jadi kiper, bukan jadi back, jadi gelandang, jadi striker, saya cobain semua posisi. Penggemar berat Gianluigi Buffon ini harus menghadapi realitas suram di tahun 2017 silam. Padahal saat itu Kurnia Meiga tengah berada di puncak karir sebagai kiper. Adalah penyakit papilledema yang memaksanya gantung sepatu dan melepas sarung tangan penjaga gawang. Penyakit ini membuat penglihatan Kurnia Meiga terus mengalami kerusakan. Kini mantan kiper timnas Indonesia tersebut hanya bisa melihat dengan bagian ujung mata kanannya saja. Ya itu awalnya saya tidur terus bangun muntah-muntah, kepala saya pusing, terus tiba-tiba jam kurang lebih jam 11 siangan itu tutup kayak tirai sampai saat dan alhamdulillah ini juga ada terapi alternatif, sudah mulai agak terbuka sedikit di ujung kanan sebelah. Kalau kata dokter mungkin dari Pak Kemedisan yang lebih tahu ya, jelas takut saya salah bicara juga, tapi kalau kata yang saya dengar itu kayak penyakit langka sih. Jadi ini penglihatan Mas gimana? Yang Ya mungkin hanya 5-7% aja sih Kak, di ujung mata sebelah kanan. kalau yang kiri Sudah ketutup, cuman kan kita nggak ada yang tahu ya rencana Allah bagaimana. Semoga, tapi saya optimis bisa kembali normal seperti sedia kala. Penyakit yang membuat penglihatannya nyaris menghilang mau tidak mau membuat Kurnia Meiga harus menepi dari lapangan hijau. Secara profesional, Kurnia Meiga tak lagi menggantungkan asa bisa berkarir seperti dulu lagi. Tapi jika kesempatan itu masih ada, maka Kurnia Meiga ingin menjadi penjaga gawang kembali. Baginya, sepak bola bukan sekedar profesi, tapi sudah seperti bagian dari hidup yang tak bisa dibuang begitu saja. Sementara dalam kenangan orang-orang terdekat yang dulu pernah berada di satu klub dengannya, sosok Kurnia Meiga tak hanya hebat sebagai penjaga gawang, tapi juga ramah dan terus memotivasi para juniornya. Saya pun kalau masih Allah mengizinkan saya kembali ke lapangan bola, saya masih mau berkarir lagi dan bermain bola lagi. Berarti udah mendarah daging sih. Jadi kayak kehidupan sehari-hari ya, kayak orang hidup itu butuh makan, nah itu kita hidup butuh main bola. Oh, dia pernah bilang selagi muda jangan patah semangat, cari momen yang terbaik buat dirimu dalam sepak bola, katanya. Suatu saat kamu akan bisa jadi pemain bola terbaik, katanya. Dia bilang gitu. Iya, kiper terbaik di Indonesia ya. Gimana itu, satu tim sama dia aja tuh suatu kebanggaan juga kan. Kisah pilu Kurnia Meiga kian membetot perhatian banyak orang ketika kisah rumah tangganya juga disebut-sebut telah karam di tengah jalan. Berbagai anggapan miring yang menyebut bahwa mantan istri meninggalkan Kurnia Meiga saat berada di titik terendah membawa Aziza Hermansyah memberi klarifikasi di media sosial. Lewat akun Kurnia Meiga yang kini dipegang olehnya, Aziza meminta agar warganet tak lantas menghujat tanpa tahu apa yang terjadi. Pun begitu dengan Kurnia Meiga sendiri yang tak ingin sang mantan istri dihakimi, terlebih ketika komunikasi mereka masih baik hingga sekarang ini. Saya tidak peduli dengan penilaian kalian karena kalian tidak tahu ada apa, karena kalian tidak di posisi saya untuk menjalani ini, tapi yang saya khawatirkan adalah keadaan anak-anak saya dari dampak kalian. Jadi saya mohon di sini, saya tindak tegas di sini, cukup kalian berhenti sampai sini untuk mengetahui semuanya, untuk menilai semuanya. Terima kasih. Ya nggak apa-apa, kita pun secara tidak langsung kita baik-baik saja, dan saya minta tolong jangan menjudge atau memberi komen-komen hal yang tidak baik, karena bagaimanapun dia tetap ibunya anak saya. Tetap masih komunikasi masih